Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dada Agustina Stilamba dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan IAT. Di sini saya akan mereview hasil bacaan buku yang telah saya baca yang berjudul The History of Quran, teks karya Mustafa Al-Adhan, dan rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawaminna lillahi syuhada'a bilqis wa la yajrimannakum syana'anun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagi seorang yang beriman pada kitab suci Al-Quran akan melebihi segalanya. Dengan keimanan, kenangan, di saat mengalami kegembiraan dan penderitaan, sumber realitas ilmiah yang tepat, gaya lirik yang indah, khazanah kebijaksanaan, serta munajat. Semenanjung Arabia, tempat yang dihuni sejak hari-hari pertama dalam catatan sejarah yang letaknya dekat dengan 3 benua. Semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Kawasan ini tempat Nabi Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah sekitar 570 sebelum Masehi, di tengah-tengah keluarga Hashim dari suku Quraisy, yang ayahnya Abdullah, seorang pedagang yang meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu si kecil Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang juga meninggal ketika ia berusia sekitar 8 tahun. Selanjutnya, beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim yang relatif miskin tetapi terhormat. Orang inilah yang memberikan perlindungan kepada Nabi dan membelanya secara mati-matian dari berbagai tantangan berat yang diajukan oleh pemuka-pemuka suku Quraisy terhadap agama baru yang didakwahkan oleh beliau. Walaupun Abu Thalib sendiri tidak pernah menerima atau meyakini kepercayaan keponakannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar menghambakan diri kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Meski ia tidak memerlukan seseorang agar menyembah karena tidak akan menambah arti kebesarannya. Tata cara penyembahan tidak diserahkan individu, namun secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya. Melihat bahwa semua rasul menerima tugas dan penciptaan yang sama, inti risalah tetap sama saja, hanya beberapa penjelasan yang praktis yang mengalami perubahan. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad
kurang lebih selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Dalam kandungan wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad dituliskan dengan berbagai cara dalam Al-Quran, seperti kisah keluarga Imran dalam surah Al-Imran, dan berbagai tema lainnya juga digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kandungan wahyu yang diturunkan. Sedangkan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat pertama surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sepotong ayat di atas memberikan isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa yang akan datang. Nabi Muhammad mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan, manfaat serta imbalan para pelajar, dan juga sanksi hukum bagi pengekang ilmu pengetahuan. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa yang memilih jalan mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan membuka baginya jalan menuju surga. Dan sebaliknya, beliau juga memberi peringatan, siapa yang ditanya ilmu yang telah ia kuasainya, lalu ia menyimpan, maka orang itu akan dililit di api neraka di hari kiamat nanti. Sedangkan kronologi pewahyuan Al-Quran dalam kesarjanaan Islam dan Barat, dalam tradisi kesarjanaan Islam terdapat 3 riwayat yang umum digunakan untuk melacak. Riwayatnya itu: 1. Riwayat yang bersumber Manskurib karya Umar bin Muhammad bin Abdul Al-Kafi dari abad ke-15, dan riwayat yang bersumber dari Ikrimah dan Husain bin Abi Al-Hasan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Riwayat tersebut secara umum diurutkan berdasarkan nama surat, bukan urutan per ayat. Di antara riwayat tersebut terdapat perbedaan urutan, di antaranya riwayat satu dengan yang lainnya. Menurut Taufik Adnan Kamal, titik awal kajian kronologi Al-Quran oleh sarjana Muslim bermula pada pada karya Gustal ini mah. Terus nanti yang terbit pada tahun 1844. Pada karya tersebut ia membagi periode turunnya surah menjadi 4 periode. Yang pertama Mekah awal, Mekah tengah, Mekah akhir, dan Madinah. Nah, itu. Terus ketiga sistem penanggulangan 4 periode barat di atas terlihat hanya merupakan pelarian yang agak terelaborasi dari sistem penanggulangan Makkiyah dan Madaniyah. Kesarjanaan Islam ketiganya sangat bergantung pada penanggulangan tradisional dan hal-hal yang berkaitan dengan gaya yang dikembangkan sarjana Muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.